bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, dan suci namanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan doa malam. Kami akan terus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami ingin mencermati firman-Mu, merenungkan kehendak Tuhan, mencari kunci kemenangan melalui kehendak Tuhan dalam firman Tuhan, dan juga kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan Tuhan mengurapi semuanya, sehingga semua yang kami kerjakan ini, yang kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, sungguh-sungguh menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan, kami percaya akan janji Tuhan, kami semua akan diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kami mengingatkan bahwa doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu bagi saudara yang memiliki pertanyaan rohani, maka kami berharap jika berkenan saudara mengirimkannya kepada kami. Dapat dikirimkan melalui jaringan pribadi, Japri, maupun saluran yang lain. Pokoknya sampai kepada kami saudara sekalian. Dan kami akan berusaha menyampaikan jawaban untuk menjadi tema-tema dalam doa-doa malam kita. Dan doa malam itu juga sering ditujukan untuk mencermati keadaan zaman ya saudara-saudara sekalian. Jadi kita ini memiliki zaman yang luar biasa. Sering terjadi hal-hal yang luar biasa di sekitar kita yang menjadikan kabar yang cukup viral atau bahkan menggegerkan. Nah, biasanya itu kita juga mencermatinya dari sisi firman Tuhan dengan harapan supaya peristiwa-peristiwa yang ada itu memberikan pelajaran kepada kita supaya kita lebih hidup lebih berhati-hati, hidup lebih bisa berkenan kepada Tuhan, seperti itu. Nah, dan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah perenungan dengan judulnya Sumber Kebahagiaan Sejati. Sumber kebahagiaan sejati. Kita baca dulu
Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ini ucapan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Matius pasal 5 ayat 8 ini. Demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Nah, saudara, mari kita merenungkan dulu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada yang kebahagiaan semu, ada yang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan semu itu kalau menurut saya kebahagiaan yang sifatnya sementara, atau bahkan kebahagiaan itu bisa lenyap dan bahkan menjadi sebuah kesusahan besar. Saya memberikan contoh-contoh, ya. Ini paling tidak versi saya, saudara ya. Bahagia menurut dunia itu adalah kecenderungannya ke arah hal yang duniawi. Sehat, kemarin ya sudah mulai kita simpulkan bahagia menurut banyak orang itu kan kalau memiliki kesehatan yang prima, kemudian hidupnya kaya raya, apalagi ditambah dengan kemuliaan, seperti itu ya. Jadi memiliki kesehatan yang sempurna, kaya raya atau berkelimpahan, kemudian apalagi kalau ditambah dengan kemuliaan, itu bahagia duniawi. Tapi bahagia duniawi itu apalagi kalau hanya sebagiannya, misalnya kaya raya, ya sehat lah, sehat kaya raya, apalagi mendapat kehormatan, Pak saudara. Ada orang yang sehat kaya raya dan mendapat kehormatan, tapi ternyata itu hasil dari korupsi. Wah, berkali-kali contoh yang paling dekat dan yang sekarang sedang populer itu tentang korupsi ya. Hasil dari korupsi, katakanlah menjadi pimpinan DPR atau ketua Mahkamah Konstitusi. Wah, ini jadi ini yang sudah bukan rahasia lagi, sudah diketahui oleh banyak umum lah ini. Ketua Mahkamah Konstitusi dan ketua DPR itu kan mendapat, orangnya juga sehat, kaya raya, jelas kaya raya dong dibanding dengan rakyat biasa, orang pejabat tinggi negara itu bahkan dihormati hampir sama dengan kepala negara itu, saudara ya, ketua DPR itu. Nah, tapi kemudian ketahuan korupsi ternyata, lalu dipenjara seumur hidup. Nah, ini kan berarti kebahagiaannya yang diperoleh pada awalnya itu kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan sejati. Nah, oleh sebab itu maka saya kalau boleh menyimpulkan, kebahagiaan semu itu kebahagiaan duniawi tadi ya. Sehat, kaya raya plus kemuliaan. Tapi kalau kebahagiaan sejati itu bisa sehat, berkelimpahan, mulia, dan kalau mati masuk surga. Nah, itu kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan yang ada dalam kebenaran. Kalaupun berkelimpahan, maka berkelimpahannya itu benar-benar berkat Tuhan dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, seperti itu. Tapi kalau kebahagiaan semu, ya itu ada banyak, itu kebahagiaan semu. Tapi ada banyak orang yang mengusahakan kebahagiaan semu, saudara. Bahkan orang mencari kekayaan dengan datang ke tempat-tempat tertentu yang bukan dari Tuhan, seperti itu. Ada atau itu. Nah, itu ya dipersilahkan saja memilih. Manusia diberi kehendak bebas, diberi free will oleh Tuhan, bisa memilih pilihan-pilihan yang mana. Dan kemarin sudah kita teliti ucapan Tuhan Yesus mengenai kunci-kunci kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu adalah orang yang bermurah hati, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, kemudian orang yang lemah lembut, yang berduka cita oleh sebab kebenaran, dan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah,
itu kebahagiaan sejati menurut Tuhan Yesus. Dan kali ini Tuhan memberikan kunci kebahagiaan untuk meraih kebahagiaan sejati itu adalah dikatakan di sana orang yang suci hatinya. Dan masih dilanjutkan dengan frasa berikutnya, karena mereka akan melihat Tuhan, akan melihat Allah, akan melihat Elohim. Ya. Jadi di sini konsepnya kebahagiaan sejati itu adalah orang-orang yang melihat Tuhan. Karena Tuhan itu sumber kebahagiaan. Tuhan itu sumber kebenaran, Tuhan itu sumber segala hal yang baik, segala kenyamanan, kemuliaan sumbernya dari Yang Maha Kuasa. Nah, karena itu maka tidak ada seorang pun yang meraih kebahagiaan sejati kalau tidak ada hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa kebahagiaan sejati dunia akhirat itu sumbernya adalah Yang Maha Kuasa. Dan untuk bertemu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk melihat Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa diperlukan hati yang suci. Nah, jadi kembali lagi sebagai orang beriman kita diingatkan bahwa kebenaran dan kekudusan dalam Tuhan itu tetap menjadi syarat utama bagi orang beriman untuk menekuni imannya, untuk merasakan kehadiran Tuhan dan untuk bertemu dengan Tuhan, istilahnya seperti itu. Jadi kebenaran dan kekudusan hati itu harus dimiliki, kebenaran dan kekudusan, kesucian atau kesucian hati. Nah, masih dilengkapi dengan firman Tuhan yang lain, saudara. Ini ada padanannya di Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14 yang mendukung ucapan Tuhan Yesus ini, untuk meraih kebahagiaan itu perlu suci hatinya. Ibrani pasal 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, jadi bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru, yang seringkali saya dapati ada yang berprinsip kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seperti orang lain untuk penghapusan dosa selama setahun harus berpuasa, lalu dilebur pada hari tertentu. Kita setiap saat bisa minta ampun kepada Tuhan, dan hidup itu tidak usah kudus-kudus lah, hidup itu tidak usah suci-suci banget seperti itu. Ya, siapa yang bisa hidup suci seperti itu? Seringkali orang beriman berkata seperti itu. Saya jumpai ada yang berkata, siapa ini yang bisa? Nah, itu lebih dari sekali saya ketemu orang semacam itu. Saya jawab, banyak yang bisa. Orang-orang yang sungguh-sungguh ada di pihak Tuhan, berpikir kepada kebenaran Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, banyak yang bisa hidup benar di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Setidaknya semaksimal mungkin yang dapat kita kerjakan itu bisa, saudara-saudara. Jadi dalam kita menekuni iman kita, mari jangan berpikir bahwa kita bisa berbuat seenaknya, tidak bisa. Firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu menekankan setiap orang yang menyembah Tuhan, setiap orang yang memuliakan Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus menjaga hidupnya supaya berjalan dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan semaksimal mungkin. Nah itu. Nah, oleh pimpinan Roh Kudus banyak orang yang bisa semacam itu. Nah, jadi kalau di sini judul renungan ini adalah sumber kebahagiaan sejati, maka sumber kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan untuk mencapai kepada sumber kebahagiaan sejati itu, untuk bertemu dengan Tuhan atau melihat Tuhan, istilahnya, ini istilah rohani, melihat Tuhan itu, saudara ya, bisa diartikan besok kalau sudah sampai waktunya kita bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi juga bisa diartikan bahwa
orang-orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan itu hanya orang-orang yang suci hatinya. Makanya tidak ada kata lain kecuali kita harus mengusahakan hati kita didapati suci di hadapan Tuhan. Ya kalau suci banget seperti Tuhan begitu, tidak ada yang bisa. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan itu menuntut kesempurnaan. Makanya orang seperti Daud yang jatuh bangun, Daud itu jatuh bangun, tetapi karena hatinya rindu kepada Tuhan, dia diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Sampai berkali-kali hingga di Perjanjian Baru disebutkan bahwa Daud itu hamba yang berkenan kepada Tuhan. Nah itu karena mengusahakan hidupnya semaksimal mungkin. Nah kita ini harus sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak begitu tidak bisa melihat Tuhan. Dan kalau tidak bisa melihat Tuhan atau bertemu dengan Tuhan, tidak akan mungkin memperoleh kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang sejati loh. Kalau kebahagiaan menurut duniawi ini mungkin bisa, itu bisa diraih dengan rekayasa-rekayasa duniawi, termasuk korupsi. Tetapi kalau kebahagiaan sejati hanya bisa diraih menurut firman Tuhan ini, dan ini sesuai dengan fakta juga, masuk akal juga atau saudara-saudara ya, orang harus menjaga memiliki hati yang suci, baru bisa bertemu Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Jadi pada akhirnya orang yang mau bahagia ya harus menjaga supaya hatinya suci di hadapan Tuhan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini dalam renungan ini adalah, kalau ingin memperoleh kebahagiaan sejati, berusahalah memiliki hati yang suci, karena hati yang suci adalah kunci meraih kebahagiaan sejati. Saya ulangi, kalau ingin memperoleh kebahagiaan sejati, berusahalah memiliki hati yang suci, karena hati yang suci adalah kunci meraih kebahagiaan sejati. Tuhan dipuji, amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Dan saudara, kami ingin memberitahukan bahwa untuk doa malam hari ini saya punya keterbatasan ya, karena sedang mengikuti sidang hamba-hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia seluruh Jawa Tengah di Yogyakarta, sehingga saya tidak bisa menyebutkan doa untuk, terutama untuk saudara-saudara yang sakit. Saya tidak bisa menyebutkan nama-nama kali ini ya, karena teknisnya yang tidak bisa dilaksanakan ya, berhubungan dengan waktu juga saudara-saudara. Jadi mohon maaf, nanti kita akan berdoa secara global. Untuk yang membutuhkan kesembuhan tetap kita doakan, hanya untuk kali ini saja belum bisa menyebutkan nama-namanya, karena kami sedang mengikuti sebuah acara besar yang kita ikuti seperti itu ya. Jadi tetap kita doakan, hanya tidak bisa menyebutkan nama ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Anda, dan tetap doa kita diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hati ini, kuduskan hati kami, untuk kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu kita mempersembahkan doa kita. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar segala perkara
serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan firman yang sudah kami renungkan itu dapat kami hidupi Tuhan. Kami membawa hati kami menjagainya dalam kekudusan sehingga kami dapat melihat Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kami. Kami menyerahkan Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk hidup terus dalam kehidupan benar di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan izinkan kami berdoa untuk doa syafaat secara umum. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan juga untuk kota-kota di mana kami tinggal. Kami mohon Tuhan memberikan kesejahteraan yang merupakan kesejahteraan untuk kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk pertemuan hamba-hamba Tuhan di Sinode GBI, BPD Jawa Tengah, dan DIY di Yogyakarta ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, menghasilkan hal-hal yang baik bagi kelebaran kerajaan Tuhan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan kami juga berdoa untuk semua yang membutuhkan kesembuhan, merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita penyakit stroke, saudara kami yang sedang mengusahakan mengatasi batu ginjal dengan berbagai terapi yang dilaksanakan, saudara kami yang menderita anemia aplastik, saudara kami anak yang terus kami doakan supaya memperoleh kesempurnaan dalam pertumbuhan seperti yang diharapkan, saudara kami yang ada di rumah sakit yang menderita pembengkakan dan juga sesak napas, dan juga saudara kami yang sudah mengalami operasi bedah otak, bahkan saudara kami yang mengalami kemoterapi. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga saudara kami yang memiliki pergumulan selain kesembuhan, terutama pergumulan di bidang usaha, di bidang kehidupan, kami mohon Tuhan yang menjawab doa memberikan terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami. Kami menyerahkannya kepada Tuhan untuk Tuhan berkati, baik pekerjaan keseharian maupun pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami dapat berprestasi dengan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara-saudara sekalian. Saudara kalau yang ingin mengikuti live streamingnya silahkan mengikuti pada jam 6 sore. Ya, itu yang doa malam. Dan ada juga yang doa pagi, yaitu hari-hari yang sama pada jam 5 pagi. Setiap jam 5 pagi yang doa pagi temanya berbeda, merenungkan seluruh isi kitab suci. Jadi yang setia mengikuti doa pagi kita nanti akan selesai bersama-sama dengan kami dan tim merenungkan seluruh isi kitab suci. Ini
kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, kepada kita sekalian. Setiap hari kita mengawali dengan merasakan kehadiran Tuhan di tengah kita. Dan saudara-saudara sekalian, kalau saudara terlambat mengikuti live streamingnya tetapi tidak ingin ketinggalan renungannya, saudara masih tetap bisa membuka renungan yang ada di channel kami setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Kami tetap mengharapkan dan berterima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe kepada kami. Juga harapan kami, saudara mendukung dengan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.